kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 9, Wulan Anggraini dari SMA Negeri 1 Adiwarna. Kebetulan saya sedang di SMA Negeri 1 Dukuwaru bersama dengan Bapak Kepala Sekolahnya, monggo dengan Pak Sinten ya Pak? Pak Heris. Pak Heris Samekto. Ya, terima kasih Pak Heris. Kebetulan hari ini ada tugas calon guru penggerak di modul 3.1 itu ada keterkaitannya tentang dilema etika nih Pak. Terus sangat sebenarnya sudah diberikan kesempatan waktu untuk wawancara dengan Bapak secara langsung karena memang untuk tugas sekaligus silaturahim ada SMA 1 Dukuwaru ya Pak, diizinkan sama Fasil, kemudian dari LMS sendiri memang boleh lintas jenjang Pak, dari TK, kemudian SD, SMP, SMA maupun SMK. Keterkaitan tentang dilema etika sendiri, mohon izin barangkali ya Pak, ini kan keterkaitannya adalah pengambilan keputusan di sekolah. Biasanya itu kan ada kasus-kasus tertentu, apalagi Bapak selaku kepala sekolah biasanya menghadapi berbagai macam kasus-kasus yang merupakan itu keterkaitannya adalah tentang dilema etika maupun rujukan moral. Menurut Bapak sendiri nih, apakah yang menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, kemudian ini bagaimana ya Pak untuk pengambilan keputusan tersebut ketika memang ada kasus-kasus yang memang membuat berbagai macam kepentingan di sini benar atau tidaknya seperti itu masuk ke dilema etika. Ya, saya coba ini ya, mungkin cerita pengalaman saja Bu. Jadi terkait kasus ini kadang memang agak sulit diputuskan karena tadi sama-sama benar atau sama-sama punya kepentingan yang juga dianggap katakan ya benar dan ya juga punya hak yang sama misalnya gitu. Jadi langkah-langkah saya ya biasanya yang pertama saya lihat pelajari dulu kasusnya. Setelah belajar kasusnya, nanti saya akan mencoba mencari datanya. Data-data itu bisa saya cari di mungkin teman guru, teman TU, atau komite, atau masyarakat itu. Data-data itu kita coba. Nah, setelah itu saya juga pelajari biasanya itu dasar hukum yang berlaku atau aturan-aturan yang terkait dengan permasalahan itu apa. Biasanya saya pelajari dulu. Nah, setelah data saya punya, terus nanti aturan-aturan saya sudah bisa mengambil poin-poin yang mana, terus saya akan mencoba musyawarah gitu. Jadi musyawarah itu nanti akan sampai pada titik apa gitu misalnya. Kalau memang di musyawarah itu bisa langsung diputuskan, berarti alhamdulillah biasanya akan menghasilkan hal yang sama-sama menyenangkan gitu. Tapi kalau di musyawarah tidak bisa memutuskan, saya tentunya akan mencoba dengan pikiran yang jernih, hati yang lapang atau mungkin juga bersih, kita akan mencoba memutuskan masalah tadi yang sama-sama benar. Mungkin prinsip saya hanya itu yang untuk memutuskan selama ini, dan alhamdulillah ya mungkin selama ini kayaknya hasilnya tidak punya efek negatif gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Heris ini untuk dilema etika sendiri di SMA 1 Dukuwaru ya, khususnya luar biasa sekali ketika memang ternyata pengambilan keputusan itu ini jadi tambah pengalaman ya Pak, ketika memang ngobrol langsung dengan kepala sekolah. Akhirnya saya juga bisa mengetahui ternyata menjadi kepala sekolah itu luar biasa sekali ketika memang ada kepentingan-kepentingan yang memang membawa sebuah kasus, itu ternyata harus mencari dasar hukum dulu ya Pak. Ya, betul, harus satu. Kemudian data-data tersebut memang harus dipelajari secara detail ya, apakah memang ada sanksi atau ada korbannya bagaimana, itu kan menjadi sebuah data juga. Nanti keputusannya adalah dengan musyawarah bersama nih Pak, untuk nilai-nilai kebajikannya bagaimana, kemudian apakah nanti keputusan tersebut memang finalnya itu harus betul-betul sama-sama
bisa dipertanggungjawabkan seperti itu nih Pak. Luar biasa sekali ini dari SMA 1 Tukuwaru, alhamdulillah tidak terlalu banyak kasus gitu, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah selama ini tidak pernah terdengar juga di kabupaten maupun di provinsi gitu Pak, alhamdulillah seperti itu. Nah kemudian menurut Bapak sendiri nih gini Pak, nah, tadi pembelajaran tadi membuat saya juga menjadi sebuah pengalaman tersendiri ketika Bapak sudah menyampaikan seperti itu. Nah, ini kan ada langkah-langkahnya. Tadi seperti Bapak sudah mencoba langkah-langkah yang sudah diberikan, mencari data, kemudian pelajari kasusnya dulu. Kemudian nanti ini hal-hal apa saja nih Pak yang merupakan menjadi tantangan tersendiri ketika pengambilan keputusan Bapak setelah mencari data, kemudian ini tantangannya Bapak sebagai kepala sekolah ini biasanya apa Pak? Kita menghadapi kasus dilematika. Ya memang kadang kita menemukan tantangan, tapi dengan dasar tadi langkah-langkah tadi sebetulnya tantangan itu bisa kita lalui. Tantangan itu misalnya yang kadang kita menjadi sedikit agak berat itu untuk memutuskan bila kita berhadapan dengan orang yang senior, misalnya senior usianya, senior mungkin pangkat golongannya. Nah itu kita lebih hati-hati lagi gitu. Artinya karena kita berhadapan dengan orang yang lebih dituakan atau mungkin lebih pangkat tinggi, tetap kita harus mengambil keputusan, tapi tentunya lebih hati-hati dan tadi pendekatan secara kemanusiaannya juga kita ikutkan gitu, sehingga keputusan itu akan membuat tidak membuat dampak negatif, tetap keputusan itu akan menjadi hal yang bisa diterima semua pihak gitu. Untuk Pak Yuris ini tantangannya memang luar biasa sekali ya Pak. Ternyata memang di berbagai sekolah seperti itu ya Pak. Tidak hanya Bapak sebagai kepala sekolah. Kadang saya merasa seperti itu ketika berhadapan dengan senior, tentunya pasti akan menghadapi sebuah tantangan. Ini luar biasa ketika saya harus mengetahui ternyata kepala sekolah pun ada etika yang memang harus menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah dengan para senior, pangkat golongannya yang lebih tinggi, kemudian memang senior-senior yang memang mungkin umurnya gitu Pak yang lebih dituakan seperti itu. Kadang memang pengambilan keputusan yang seperti itu memang mengetahui ini etikanya sampai di mana, apakah memang menjadi sebuah rujukan moral juga seperti itu ya Pak. Ternyata kesenioritasan itu juga mempengaruhi ketika pengambilan keputusan itu terjadi, walaupun segala sesuatunya pasti itu ada di kepala sekolah. Maka tadi butuh pendekatan yang lebih manusiawi, mungkin lebih hati-hati sehingga nanti hasilnya akan tetap diterima masing-masing dengan senang. Alhamdulillah memang harus seperti itu ya Pak. Ini juga pelajaran buat kami khususnya para junior ya Pak yang memang perlu banyak belajar dari para senior, khususnya ini langsung dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin sudah banyak pengalamannya yang luar biasa. Ternyata memang kita harus banyak belajar di pengambilan keputusan ini, apalagi di guru penggerak sekarang kan sebagai pemimpin pembelajaran ya Pak, ternyata banyak yang muda-muda. Nah tentunya ini emosi yang memang tidak bisa dikontrol, kemudian memang harus banyak belajar di situ nih Pak. Padahal kan pengalaman yang sangat kurang itu tentunya memang harus digali dengan adanya PGP ini. Makanya mungkin dengan adanya seperti ini menggali banyak pelajaran langsung dengan kepala-kepala yang sudah terjun di lapangan, tentunya kita juga harus banyak belajar di situ. Nah ini ketika menjadi sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih Pak. Nah ini menyelesaikan di tempat, kemudian memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa nih Pak yang Bapak sudah jalankan misalnya ketika menghadapi kasus yang ada di SMA 1 Jadi dari kasus-kasus yang pernah ada, mungkin saya tidak punya jadwal khusus ya untuk menyelesaikan. Tentunya setelah kasus atau masalah datang, saya coba pelajari, ini kasusnya mungkin sederhana, bisa langsung saya selesaikan, tentu secepatnya akan saya selesaikan. Gitu. Bisa saat itu atau mungkin beberapa saat setelah saya membaca. Tapi kalau permasalahan atau kasusnya agak cukup butuh pertimbangan, butuh masukan, butuh dasar untuk memutuskan, tentunya saya akan membutuhkan waktu beberapa untuk tadi mencari data, mencari dasar hukum, mencari pendapat teman-teman mungkin terkait kasus itu,
nanti baru saya putuskan. Jadi secara jadwal langsung saya nggak punya gitu. Tapi prinsipnya tetap kami punya prinsip selesaikan musyawarah secepatnya dan sebaik-baiknya gitu. Terima kasih Pak Haris. Ini berarti sifatnya karena namanya kasus ya, itu insidental gitu Pak. Iya. Tidak terus setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali itu ada kasus kan, insya Allah tidak akan seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan berjalan lancar karena memang yang diharapkan ya tidak pernah ada permasalahan yang memang sangat-sangat harus diselesaikan. Makanya kalau memang tidak ada jadwal, alhamdulillah berarti sekolahnya sudah baik, sangat baik malah ya Pak, alhamdulillah seperti itu, karena memang kasusnya itu terminimalisir mungkin dengan adanya Bapak sebagai kepala sekolah yang memang sudah membawai kepada Bapak Ibu guru yang sudah kompeten, apalagi sudah banyak sekali dan mungkin sudah sertifikasi semua ya Pak, sudah profesional semua. Ya, mulai GTT pun mulai sertifikasi ya, alhamdulillah ini kan menjadi guru profesional yang memang akhirnya menjadikan sebuah kasus-kasus nantinya itu di bawahnya akan terminimalisir seperti itu. Ternyata keterkaitan tadi ya, mungkin mempelajari kasus-kasus yang sudah ada, kemudian mencari data, kemudian penyelesaiannya juga secara manusiawi nih Pak, pendekatannya yang luar biasa seperti ini, humanis kepada seluruh Bapak Ibu gurunya, mungkin ini akan menjadi sebuah ini ya kedekatan tersendiri dengan Bapak Ibu guru, dengan siswanya, mungkin yang seperti itu akhirnya berpusat pada murid ya Pak, ketika seperti itu. Jadi penyelesaiannya alhamdulillah dengan langsung, kalau memang sudah dipelajari kasusnya bisa selesaikan langsung ya, dimusyawarahkan kalau memang itu kasusnya sudah berat nih Pak, seperti itu. Jadi insya Allah ya mungkin di SMA 1 Dukuh sendiri kasusnya tidak sampai berat, sudah ringan, sedang, paling kemudian langsung diselesaikan seperti itu nih Pak. Ya matur sangat Pak Haris, mungkin ini wawancara yang sangat penuh pengalaman bagi saya karena memang ini sudah langsung terjun di lapangan langsung dengan Bapak Kepala Sekolah sendiri. Kebetulan dilema etika itu kan kasusnya banyak sekali, tetapi di sini saya tidak mau mengangkat kasusnya ya Pak, hanya keterkaitan belajar untuk wawancara. Tadi Bapak sudah mengatakan pengalaman ya, yang seperti tadi mempelajari kasusnya, mencari datanya, sesuai dasar hukum dan lain sebagainya. Ini juga menjadi langkah saya ke depan ketika memang nanti ada sebuah kasus, karena kan saya kebetulan di BK juga ya Pak. Alhamdulillah kalau memang seperti itu kan kadang ada konferensi kasus juga seperti itu yang melibatkan Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, kemudian jajarannya yang memang dituakan dan lain sebagainya, itu pasti akan terlibat semua. Nanti kebetulan dari Bapak sudah menyampaikan seperti itu, alhamdulillah matur sangat. Nah mungkin satu kata nih Pak untuk closing statement ya dari kita nanti wawancara yang hari ini. Menurut Bapak sendiri, ketika menjadi seorang kepala sekolah yang bisa dirindukan oleh Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi itu yang seperti apa Pak? Mungkin motivasi buat kita semua. Saya mungkin berpikirnya ya kita mencoba caranya empati. Artinya saya sering mengatakan bahwa saya harus merasa di posisinya mereka bagaimana gitu. Jadi saat ibu guru lelah, saya harus membayangkan saya itu lelahnya seperti itu gitu. Saat ibu guru itu capek, saya juga rasa capeknya bagaimana merasakan ibu guru itu capeknya. Jadi dengan empati itu, terus yang kedua pendekatan bahwa kita itu satu keluarga. Saya sudah sampaikan sering berulang kali bahwa ini keluarga gitu, keluarga besar sama keluarga. Sakit satu sakit semua gitu, misalnya malu satu semua, tapi senang satu juga senang semua. Nah itu selalu saya sampaikan di setiap rapat koordinasi, ayo kita jaga kekeluargaan, kita jadikan sekolah ini tetap yang menyenangkan sehingga di sekolah ini menjadi bermanfaat setelah di rumah yang pertamanya itu rumah keluarga, kita menjadi rumah kedua, semuanya bersaudara. Mungkin itu yang sering saya sampaikan di ruang guru selalu kita selalu bersama satu keluarga. Secara pribadi saya kalau terkait dengan itu selalu empati gitu. Jadi saat guru lelah saya nggak berani marahi kalau saya bayangkan bahwa memang sudah capek seperti ini gitu. Jadi kita melihat dengan cara empati itu. Terlalu sangat pada sini motivasi buat kita semua sebagai pemimpin belajar nantinya ya Pak. Mudah-mudahan April ini selesai Pak. Doanya gitu, materi sudah dibantu untuk tugas pada modul 3.1 nih Pak. Ini ternyata pengalaman baru lagi nih ketika berhadapan dengan Pak Sekolah X ini dengan SMA 1 Dukuh ternyata
ada empati ini yang memang luar biasa dan jarang mungkin Pak ya, ketika memang menggunakan empati ini setiap orang itu kadang tidak memikirkan itu, tapi ini Bapak luar biasa sekali ya. Kadang kalau misalkan sebagai pemimpin kan tidak memandang itu empatinya. Saya bisa tahu nih misalkan ibu lagi capek, Bapak bisa merasakan, ini yang luar biasa sekali Pak. Mungkin ini yang menjadi akhirnya mungkin harus seperti itu ketika pendekatan dengan berbagai macam banyak bapak ibu guru di sini gitu ya. Tidak satu itu yang empati, kemudian yang kedua ini kekeluargaan. Nah ini juga luar biasa sekali nih Pak, ketika menjadi sebuah keluarga di tempat kedua setelah keluarga di rumah. Nah ini juga luar biasa sekali, makanya ini menjadi sebuah motivasi bagi saya khususnya dan juga bapak ibu guru yang menjadi calon guru penggerak khususnya nih Pak, seperti itu. Matur sangat Pak Heris niki 10 menit yang sangat berharga. Tugas ini bisa menjadikan sebuah pengalaman baru bagi saya khususnya nih Pak, calon guru penggerak angkatan 9. Sudah rawuh mriki diterima dengan baik, matur nuwun. Mudah-mudahan Pak Heris juga sehat selalu, nggih, bahagia serta dengan seluruh keluarga SMA 1 Dukuhwaru. Tetap jaya selalu ya Pak buat SMA 1 Dukuhwaru. Ini kebetulan sebentar lagi akan ada menerima peserta didik baru. Iya. Matur nuwun sangat Pak Iris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.